Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Kenalkan, nama saya Muhammad Iki Adrian. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan mata kuliah strategi pembelajaran yang dipegang oleh dosen kami bernama Selamat Pohan MA. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar. Di sini prinsip-prinsip pembelajaran dan belajar terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu 1. Prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang dimaksud kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Lanjut, yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelijensia dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Lanjut, yang ketiga, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar tadi. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh pelajar belajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Lanjut, yang keempat, prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. Yang kelima, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Lanjut, 6. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal, pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif.
Sesungguhnya proses belajar afektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Lanjut yang ketujuh, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya maksudnya, maaf ya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Lanjut yang kedelapan, prinsip pengulangan, balikan, penguatan dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan dan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.